البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pembahasan kemarin kita telah masuk pada bab Salatul Aidain. Di mana kita ambil tentang jumlah Id dalam Islam. Ada berapa, Hanif? Hari-hari raya di dalam Islam ada berapa? Ada 3 apa saja? Terus? Idul Fitri, Idul Adha, dan Idul Usbu', yaitu hari Jum'ah. Baik. Dan sebagian yang lain merinci untuk Idul Adha, diperinci jadi 3, apa saja itu? Hamzah. Hari Arafah, hari Tasyrik, dan hari Nahar itu sendiri yang merupakan Idul Adha. Sehingga semuanya 5. Kemudian tentang hukum salat Id. Yang menjadi pokok dalam pembahasan ini adalah hadis Ummu Atiyah, maka hadis tersebut dihafal. Ini itu dalil pokok tentang pembahasan wajibnya salat Id. Dan juga diperintahkannya para wanita untuk keluar menghadiri salat Id. Nah, kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa waqtuha min irtifa'i syamsi qita rumhin ila zawal. Dan waktu penunaian salat Id yaitu semenjak naiknya matahari setinggi tombak sampai waktu zawal, yaitu tergelincirnya matahari. Ini waktu penunaian salat Id. Perhatikan catatan kaki. Waktu salat al-Id min irtifa'i syamsi qida rumhin. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ila al-Id idza irtafa'atis syamsu. Waktu salat Id adalah dari naiknya matahari setinggi tombak, setinggi 1 tombak. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu keluar menuju salat Id ketika matahari sudah naik. Fa an Khimyar ar-Rahabi qala kharaja Abdullah ibn Busrin sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'an nas fi yaumi 'Id fitrin aw adha.
fa ankara ibta'al imam. Abdullah bin Busr, sahabat Rasulullah SAW, keluar bersama manusia pada hari Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian beliau mengingkari lambatnya imam. Nah, yaitu lambatnya imamnya datang. Itu terlalu lambat, terlalu telat. Faqala inna kunna qad faragna sa'atana hadhihi. Dia mengatakan sungguh kami dulu, yaitu di masa Nabi SAW, telah selesai di waktu kita ini. Dan ketika imam datang, itu sebenarnya dulu di masa Nabi biasanya sudah selesai penunaian salat Id. Fadzalika hina tasbih, dan yang demikian itu di saat waktu duha. At-tasbih ay tasbihat duha, itu waktu salat duha. Akhrajahu al-Bukhari mu'allaqan majzuman bihi. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dan dijazmkan sighahnya. Dan Bukhari riwayat-riwayat yang mu'allaqah terbagi jadi dua dengan sighah jazm, dan itu biasanya ketika dicari sanadnya sahih, dan terkadang dengan sighah tamrid ghairu jazmin. Itu biasanya isyarat tentang kelemahannya. Wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa qala an-Nawawi fil Khulasah isnaduhu sahihun ala syarti Muslim. Naam, dan memang ikhwan sanadnya sahih. Telah mensahihkannya Imam Al-Albani, demikian pula Al-Wadi'i rahimahumallahu ta'ala. Taib. Sahabinya Abdullah ibnu Busrin, meriwayatkan darinya seorang tabi'i. Nah, dhabitnya dibatalkan ikhwan. Taib. Yazid ibn Khumair Ar-Rahabi. Di situ cuma Khumair Ar-Rahabi. Yazid ibn Khumair Ar-Rahabi. Nah, dan Yazid bin Khumair ini disahihkan oleh Ibnu Ma'in, dan dia termasuk rijalul Muslim ayatullah. Sehingga dalam ta'liq kita kurang kata Yazid. Ini awal waktunya, yaitu dimulai dari matahari naik sepenggal, yaitu ketika masuk waktu sholat duha. Wa amma nihayatul waqti fahuwa zawal. Adapun akhir dari waktu salat Id yaitu zawal. Yang dimaksud zawal apa? Syukran. Tergelincirnya matahari. Zawalus syams. Lima rawa Abu Umair Ibnu Anas an umumatin lahu minal ansar. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umair Ibnu Anas dari umumatin lah minal ansar, dari kalangan sahabat ansar. Dan
Mubham yang demikian tidak berpengaruh karena mubhamnya para sahabat tidak berpengaruh karena semua sahabat adil. Qalu ghamma alaina hilalu Syawal fa asbahna siyamah. Hilal Syawal tertutupi mendung, maka kami pagi hari pun dalam keadaan berpuasa karena tidak melihat hilal. Faja'a rakbun min akhirin nahar, kemudian datang rombongan di akhir siang. Fasyahidu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum ra'au al-hilala bil amsi. Kemudian mereka bersaksi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka telah melihat hilal kemarin. Kemarin yaitu ketika masuk waktu maghrib mereka telah melihat hilal. Berarti malam itu sudah masuk 1 Syawal. Berarti paginya sudah melakukan salat Id dan Nabi saat itu masih berpuasa. Perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang berita tersebut, beliau mengatakan fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuftiru yaumahum. Maka Nabi pun memerintahkan agar mereka berbuka pada hari mereka itu, yaitu membatalkan puasanya karena saat itu sudah tanggal 1 Syawal berdasarkan berita yang dibawa oleh rombongan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya apakah kamu dari Madinah atau dari Mekah atau dari negara-negara yang lain. Dan juga dalil ikhwan kapan sedang datang berita bahwasanya hilal Syawal telah dilihat, maka kita beramal dengannya. Sebagaimana Nabi beramal dengan berita tersebut tanpa perlu bertanya-tanya kamu dari daerah mana, jauh atau dekat, satu matlak atau beda matlak. Wa an yakhruju li'idihim minal ghad, dan Nabi memerintahkan untuk keluar demi menunaikan salat Id mereka di esok hari. Hadis akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daruqutni wa qala hadza isnadun hasan. Taib. Dan hadis ini ikhwan hadis umumati Abi Umair, sanadnya sahih dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam As-Sahihul Musnad. Demikian pula Imam Al-Albani rahimahullah. Dan hadis ini pendalilannya bagaimana? Perhatikan. Falaula anna waqtaha qad intaha la sallauha hina wasalahum khabarul Id. Seandainya saja kalau waktu Id belumlah selesai, maka tentu mereka akan menunaikan salat ketika sampai kepada mereka khabar Id. Akan tapi karena waktu Id sudah habis, maka mereka menunaikan Id-nya besok hari. Sebab rombongan itu datang kapan? Di akhir hari, berarti apa? Sudah melebihi waktu zawal. Baik. Dan
Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala menukilkan ijma' tentang hal ini. Kata beliau, wattafaqu anna min safa'i syamsi ila zawaliha waqtan li salatil aidain ala ahlil amsar. Para ulama bersepakat bahwasanya semenjak dari safa'i syamsi, yaitu mulai dari terangnya matahari naik setinggi 1 tombak sampai waktu zawal, itu adalah waktu untuk menunaikan salat Aidain bagi penduduk-penduduk negeri. Naam. Dan juga pada hadis Umamah Abi Umar tadi, akhwan, penguat untuk pendapat yang kita bahas kemarin tentang wajibnya salat Id. Kenapa? Karena kalau seandainya salat Id tidak wajib, maka tidak perlu untuk ditunaikan esok hari. Kenapa? Karena hari Id sudah berlalu. Tapi dikarenakan tahunya salat Id sudah terlambat dan mereka belum menunaikan salat Id, maka mereka pun keluar untuk menunaikan salat Id di esok hari. Terus bagaimana seseorang yang datang tapi salat Id sudah ditunaikan? Dia datangnya terlambat, bukan terlambat keseluruhan. Kalau tadi kan terlambat keseluruhan, semua kaum muslimin atau jamaah tersebut tidak mengetahui kalau Id sudah, hilalnya sudah dilihat. Adapun kalau orang berorang datang terlambat, salat Idnya sudah selesai ditunaikan oleh jamaah. Taib, maka apa yang disyariatkan untuknya? Disyariatkan untuknya agar menunaikannya walaupun sendirian. Berbeda dengan Jum'ah. Kalau Jum'ah, kalau sudah luput tidak berjamaah, maka menunaikannya salat duhur. Sedangkan salat Id, apabila seorang terluputkan dari jamaah, maka dia segera menunaikannya walaupun sendirian. Taib. Dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membuat bab idza fatahul Id yusalli rak'atain. Wa kadzalika nisa wa man kana fil buyuti wal qura. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza 'iduna ahlal Islam. Imam Bukhari membuat bab apabila luput darinya salat Id, maka dia menunaikan salat 2 rakaat. Demikian pula para wanita dan siapa saja yang berada di rumah-rumah dan di kampung-kampung yang tidak bisa menghadiri salat Id secara berjamaah. Berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Id kita wahai ahlul Islam. Taib, dan bahkan seandainya suatu keluarga terhalangi untuk menghadiri Id karena suatu uzur, atau semuanya terlambat misalnya kendaraannya, maka mereka menunaikan secara berjamaah di rumah mereka boleh. Sebagaimana dulu juga pada masa-masa corona, ketika dilarang untuk menunaikan Id di musalla, maka boleh kelompok atau keluarga menunaikan Id berjamaah di rumahnya. Berdasarkan asar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau merintahkan maulanya Ibnu Abi Utbah, Taib,
untuk mengumpulkan keluarga dan anak-anaknya, kemudian melakukan sholat seperti sholat penduduk seperti sholatnya Ahlul Misr, yaitu kota Madinah, seperti sholatnya penduduk kota Madinah, dan bertakbir dengan takbir mereka. Atau dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Disebutkan Imam Bukhari dengan sighah jazm, wa amara Anas bin Malik maulahum ibn Abi Utbah bizawiyah fajama'a ahlahu wa banih wa shalla ka salati ahli al-Misri wa takbirihim. Taib. Dan penunaiannya seperti penunaian yang dilakukan secara berjamaah dengan takbir zawaid di rakaat pertama 7 kali dan di rakaat kedua 5 kali. Demikian pula para wanita yang tidak memungkinkan untuk keluar, apalagi jika dia tinggal di lingkungan yang tidak memungkinkan untuk keluar rumah karena penunaian idnya tidak aman dari fitnah. Taib, maka dia menunaikan di rumah. Taib, walaupun sendirian. Taib, kita ambil dua masalah ini. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.